Kalau zaman dulu orang bisa mendapatkan rintangan karena beda warna kulit. Namun sekarang ada banyak rintangan tantangan yang lebih rumit daripada hanya perbedaan warna kulit. Bapak Ibu, pada tahun 1948, seorang bernama George McLaurin diterima di Universitas Oklahoma. Dan sontak kampus itu geger besar-besaran. Mengapa kampus itu geger, Bapak Ibu? Karena si George ini adalah seorang berkulit hitam. Di mana pada tahun 1948 masih ada politik segregasi waktu itu yang sangat kental sekali, di mana orang kulit putih tidak bisa berdampingan dengan orang kulit hitam. Namun karena kepintaran daripada George, maka dia diterima oleh kampus itu dan dia berkuliah. Dari sekian banyak kulit putih, hanya dia sendiri orang kulit hitam pada masa itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika kuliah, apa yang terjadi? Maka George sering diasingkan. Bukan hanya sering diasingkan, dia tidak ditemani. Bukan hanya tidak ditemani, Bapak Ibu, seringkali dalam kelas-kelas dia itu mendapatkan meja yang tersendiri dari teman-temannya kulit putih. Jadi dia punya seperti tempat di pojok, sementara teman-temannya dapat ruangan yang terbaik. Namun George tidak menyerah. Dia tetap belajar, dia tetap kuliah, dia tetap belajar, dia tetap kuliah. Dia bertekad untuk mengalahkan perasaan ditolak. Dia bertekad untuk mengalahkan perasaan diskriminasi. Dia bertekad untuk menolak perasaan direndahkan. Dia bertekad untuk ditolak perasaan yang senantiasa membuat dia tidak nyaman. Dan dia tetap gigih untuk belajar. Dan singkat kata, George menempuh jenjang pendidikan S1, pendidikan S2, dan akhirnya dia mendapatkan gelar doktor atau strata 3. Dan George adalah orang pertama kulit hitam dari kampus Oklahoma yang mendapatkan gelar doktor pada masa itu, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana George begitu luar biasa untuk mengalahkan semua rintangan, untuk gigih belajar, gigih menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang terbaik pada masa itu. Dan dia menjadi orang yang dipandang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada firman yang mengatakan, hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, dikatakan. Ya, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu, dikatakan. Dalam Amsal dikatakan, terimalah didikan lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Sebagai manusia, Bapak Ibu, kita harus menjadi manusia pembelajar. Dengan cara belajar, kita berkembang. Meskipun ketika kita belajar, ada banyak tantangannya, ada banyak rintangannya, ada banyak hambatannya. Kalau zaman dulu, orang bisa mendapatkan rintangan karena beda warna kulit. Namun sekarang ada banyak rintangan tantangan yang lebih rumit daripada hanya perbedaan warna kulit. Mungkin saudara tidak punya dana, mungkin saudara tidak punya kesempatan, mungkin saudara tidak punya kemampuan. Namun ingatlah, apapun hambatan-hambatanmu, jangan membuat engkau berhenti belajar, berhenti nimba ilmu. Karena apa? Hanya dengan belajar dan menimba ilmulah kita mendapatkan kecerdasan. Dengan belajar menimba ilmulah kita dapatkan pengetahuan. Dengan belajar menimba ilmulah maka kita punya wawasan luas, kita punya pengetahuan dan pengertian. Dan dengan demikian nanti kita yang akan bisa berbagi pengetahuan, ilmu, wawasan kepada orang lain. Dan pasti kita menjadi orang yang bawa berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita, saudara.